Nomor 7, sebuah benda bermasa 10 kg dikerjakan dua gaya F1 dan F2 seperti pada gambar. Ini F1 100 Newton, F2-nya 50 Newton. Tentukanlah arah dan besar percepatan yang dialami oleh benda tersebut. Cari arah dan besar percepatan. Berarti cari A ya, berarti bendanya bergerak. Berarti kita bisa menggunakan hukum Newton yang sigma F sama dengan M kali A. Nah, jika kita jumpai soal seperti ini, ya, kita lihat arah gayanya miring ke atas. Ya. Jika arah gaya miring ke atas, maka sebelum kita masuk ke persamaan, kita harus menguraikan gaya-gayanya ke arah sumbu X dan sumbu Y, ke arah horizontal dan ke arah vertikal. Ya. Jadi F1 ini kita perlu uraikan dia menjadi komponen-komponen gaya. 2. Ya. Di sini sudutnya 37. Ini F1. Jadi urai komponen, satu komponen cos, satu komponen sin. Ini menjadi F1 cos 37. Ingat komponen yang mengapit sudut itu kosinus ya. Ini F1 sin 37. Ya. Nah, F2-nya juga kita pecah 2. Untuk F2 sudah diketahui 53-nya di sini 53. Ya. Jika 53 di sini F2, berarti komponen ini yang mengapit sudut, ini yang menjadi komponen cos. Ini yang jadi F2 cos 53. Ya, ini yang jadi F2 sin 53. Jadi yang mengapit sudut cos ya. Nah, setelah itu baru kita cari. Nah, benda ini kalau ditarik dia bergerak ke mana? Nah, harusnya dia bergerak ke kanan atau kiri, ya kan? Jadi kanan kiri, gerak ke kanan kiri. Karena arah geraknya ke arah horizontal, maka yang kita tinjau adalah gaya-gaya pada arah horizontal. Gaya pada horizontal berarti F1 cos dan F2 sin. Jadi ini F1 cos ke kiri, F2 sin ke kanan. Jadi bagaimana menentukan kemana dia bergerak? Benda akan cenderung bergerak ke gaya yang lebih besar. Jadi untuk menentukan dia bergerak ke kiri atau ke kanan, kita bandingkan mana lebih besar, F1 cos 37 dengan F2 sin 53, mana lebih besar. Ya, F1 tadi diketahui 100, cos 37 adalah 4/5 ya, 0,8. Ya, ini berarti dapat 80 Newton. Ini F2 50, sin 53 adalah 0,8 juga ya, 4/5. Berarti dapat 40 Newton. Berarti lebih kuat F1 cos ya. Berarti benda bergerak ke kiri. Ya. Jika benda bergerak ke kiri, maka percepatannya berapa? Percepatan bisa dicari dengan hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M kali A. Karena benda bergerak ke kiri, maka gaya ke kiri adalah bertanda positif. Ya. Ke kiri adalah 80, berarti 80 positif. Kemudian gaya ke kanan 40 negatif. Sama dengan masa bendanya adalah 10. Ya, ini masa benda 10. Percepatan ditanya. Jadi 40 bagi 10 ya, berarti A-nya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Oke. Kemudian ditanya jarak tempuh dan kecepatan benda setelah bergerak 5 sekon. Ya. Berapa jarak tempuh? Jadi benda ini bergerak di mana jarak tempuh. Cari jarak S. Bagaimana cari jarak S? Jika ditanya S, berarti di sini kita kembali kepada pelajaran kinematika ya, gerak GLB dan gerak GLBB. Ya, gerak GLB adalah gerak yang V konstan atau tidak punya percepatan. GLBB adalah gerak yang A konstan atau dia punya percepatan. Nah, di sini karena dia punya percepatan, berarti dia gerak GLBB. Nah, cara untuk gerak GLBB cari S, kita gunakan rumus GLBB, yaitu S sama dengan apa? V0T tambah setengah AT kuadrat. Ini diingat kembali rumus GLBB ya, karena di hukum Newton ada hubungan dengan GLBB karena dia ada hubungan dengan percepatan. Ya, 3 rumusnya ingat kembali ya. Satu rumus S, ada lagi rumus V, VT sama V0 tambah AT, kemudian ada rumus ketiganya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 AS ya, ingat kembali. Ini V0-nya berapa? Nah, ini bendanya kita anggap mula-mula diam ya, karena tidak diketahui, kita anggap mula-mula diam berarti V0 0. Tambah setengah kali percepatannya tadi dapat ini ya, 4 kali lamanya perjalanan tadi adalah 5.
5 kuadrat. Berarti coret 2, 2 kali 25 berarti 50 meter. Oke, diminta kecepatannya, berarti cari VT. VT sama dengan V0 tambah AT. V0-nya 0, percepatannya 4, T-nya 5. Berarti dapat 20 meter per sekon.